Utamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah bagi yang berminat mendalami uang kuno. Pada video ini tentang uang Indonesia yang paling murah, bahkan harganya saat ini lebih murah dari ongkos parkir. Uang yang dimaksud adalah uang kertas seri sukarelawan yang diterbitkan tahun 1964, terdiri dari pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, dan 50 sen. Seri sukarelawan ini dikenal dengan sebutan lain sebagai seri Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat, terkait dengan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Sampai saat ini, keberadaan uang sukarelawan tersebut masih banyak sekali dan sangat mudah didapat, bukan hanya dalam bentuk keploan berisi 100 lembar, bahkan bisa didapat dalam bentuk grup yang berisi 1000 lembar per paknya. Uang kertas sukarelawan ini umumnya masih dalam kondisi baru. Harga per gepok berisi 100 lembar rata-rata berkisar antara Rp125.000 sampai dengan Rp150.000. Berarti harga per lembarnya sekitar Rp1.500. Mumpung sudah melihat video ini, tidak ada ruginya mengetahui latar belakang sejarah dari diterbitkannya seri sukarelawan ini. Begini, sebagaimana fungsi uang bukan hanya sebagai alat pembayaran, tapi juga berfungsi sebagai alat perjuangan, yaitu untuk mendukung perjuangan Indonesia sehubungan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia di tahun 1961 terkait dengan klaim daerah Sarawak dan Sabah yang tumpang tindih antara Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Brunei. Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. 1. Kalimantan sebuah provinsi di Indonesia. 2. Kerajaan Brunei. 3. Sarawak. Dan 4. Sabah atau Borneo Utara. Inggris berkeinginan menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah negara boneka Inggris dan pembentukan Federasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan tersebut sehingga akan dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah. Pada bulan Mei sampai dengan Agustus tahun 1963 diadakan perundingan Mapilindu, Malaysia, Filipina, dan Indonesia tentang kemungkinan konfederasi serta penentuan jajak pendapat di wilayah Sarawak dan Sabah. Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisir oleh PBB. Namun sebelum uji coba jajak pendapat, Malaysia mengumumkan federasinya pada tanggal 16 September tahun 1963. Malaysia berpendapat bahwa pembentukan federasi merupakan masalah dalam negeri, sehingga tidak ada hak negara lain turut campur. Akan tetapi Indonesia melihat hal ini sebagai pelanggaran terhadap persetujuan Manila, juga sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Pada tanggal 20 Januari tahun 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap permusuhan terhadap Malaysia. Selanjutnya pada tanggal 12 April tahun 1963, sukarelawan Indonesia mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melakukan penyerangan serta sabotase. Kemudian pada tanggal 5 Mei tahun 1964, pada sebuah pidato, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang isinya 1. Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia, dan 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah guna menghancurkan Malaysia. Perintah Dwi Kora inilah diwujudkan dengan mencetak uang kertas Dwi Kora atau dikenal juga dengan seri sukarelawan yang dicerminkan foto-foto sukarelawan sebagai desain utama menghiasi setiap pecahan uang kertas tersebut. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli, Presiden Soekarno mengumumkan akan mengganyang Malaysia.
Meskipun Filipina tidak ikut serta, namun Filipina memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada tanggal 16 September tahun 1963. Brunei menolak untuk bergabung dan mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1962. Begitu juga Singapura keluar di kemudian hari dan menjadi negara merdeka. Sebenarnya uang kertas yang dicetak Indonesia sehubungan dengan konflik Indonesia-Malaysia bukan hanya seri sukarelawan, tapi juga uang kertas seri Borneo yang terdiri dari pecahan Rp1 dan Rp2,5 sengaja diterbitkan khusus untuk daerah Borneo yang diperebutkan. Uang kertas seri Borneo tersebut sengaja mencantumkan foto Soekarno sebagai desain utama, mengingat Soekarno sebagai tokoh besar dan dikenal oleh masyarakat kawasan, bahkan dunia, dengan harapan popularitas Soekarno dapat merengkuh hati masyarakat daerah yang dipersengketakan, yaitu daerah Sabah dan Sarawak. Itulah cikal bakal hubungan kurang harmonis antara Indonesia dan Malaysia yang kadang masih terasa sampai saat ini. Tapi semestinya kedua bangsa harus tuntas melupakan sejarah tersebut dan merajut masa depan bersama demi kemakmuran kedua bangsa dan bisa dijalin kerjasama yang saling menguntungkan. Guna melengkapi pengetahuan jenis uang yang diterbitkan sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, saya sarankan tonton juga video lainnya yang berisi uang kertas Indonesia terbitan khusus, yaitu seri Borneo tahun 1961 yang terdiri dari pecahan Rp1 dan Rp2,5. Uang kertas ini keberadaannya cukup jarang, tidak mudah didapat, juga tidak terlalu sulit mendapatkannya. Silahkan buka di antara ratusan video Kintamani di daftar video, khususnya di folder uang kertas. Agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa subscribe dan klik bel agar mendapat pemberitahuan setiap upload video baru. Demikian informasi uang kertas Indonesia sebagai uang kertas termurah serta latar belakang sejarahnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.